Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal pertama, ayatnya yang pertama. Saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Ya, Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Lembaran Alkitab kita atau bagian Alkitab kita yang pertama sekali kita akan menemukan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan. Bagian ini Allah kita diperkenalkan. Alkitab kita memperkenalkan Allah itu ya sebagai awal mula atau sebagai sosok pribadi yang memulai alam semesta ini. Jadi pada mulanya Allah dibenarkan, ya Allah diperkenalkan saudara sebagai yang memulai segala sesuatu yang kita lihat ini, segala sesuatu yang kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, ya itu sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak ada. Nah sekarang kita lihat dia menjadi ada. Itu karena Tuhan yang menciptakannya sehingga semua menjadi ada. Nah kita juga manusia, saudara dan saya, ya manusia ini bisa ada di bumi ini. Itu karena Tuhan juga yang menciptakannya. Jelas Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Jadi sebelumnya manusia itu tidak ada saudara. Lalu kita manusia menjadi ada karena Tuhanlah yang menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Setuju ya? Oleh karena itu saudara ada bukan karena kehendak saudara. Saudara ada bukan karena pilihan kita sendiri. Ya, bukan juga dari hasil evolusi. Bukan saudara. Alkitab jelas berkata bahwa Allah yang menciptakannya. Jadi saudara dan saya ada di bumi ini itu karena Allah. Ya bagi kita sekarang memang melalui proses biologis, yaitu melalui orang tua. Tapi manusia itu ada karena Tuhan yang buat ada. Dan kita nggak bisa pilih. Kita mau lahir sebagai suku apa, mau lahir kulit putih, kulit hitam. Itu bukan kehendak kita saudara. Nah waktu Allah menciptakan kita manusia, ya bahwa manusia itu pun maksud saya begini, ketika Allah menciptakan manusia, ya Allah punya tujuan dalam menciptakan. Sebab dia Allah yang maha sempurna, Allah yang penuh hikmat, maha kuasa. Waktu dia mencipta, pasti dia punya satu tujuan. Pasti dia punya tujuan waktu menciptakan kita, saudara. Itulah sebab saya katakan bahwa Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ingat yang pertama, Alkitab yang kita baca tadi, Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Yang pertama kita tangkap di situ adalah bahwa Allah diperkenalkan sebagai awal mula, sebagai awal atau yang memulai alam semesta ini, termasuk kita manusia di dalamnya. Nah, kalau kita mau menambah sedikit pengetahuan Alkitab kita kan pertama-tama kan ini kan dalam latar belakang orang Israel, saudara. Jadi Allah itu memperkenalkan diri ya kepada bangsa Israel. Sebenarnya bukan bukan bicara soal bahwa dia adalah pencipta. Dia adalah Allah penebus. Mereka dijajah di Mesir, diperbudak di Mesir, lalu Tuhan membebaskan mereka. Itulah Allah menjumpai mereka pertama kali bagi bangsa. Tapi Alkitab kita mencatat ya begitu pertama kali lembar Alkitab kita buka, yang dicatat itu Allah diperkenalkan bukan sebagai penebus, bukan, tapi sebagai asal mula bahwa dia Allah. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa nggak ada Allah lain, cuman akulah satu-satunya Allah. Jadi kalau kalian kayak bangsa Israel melihat alam semesta dan seluruh yang ada ini, itu aku yang mencipta. Nanti di kemudian hari Alkitab kita baru memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menebus kepada bangsa Israel. Tapi sesungguhnya pertama-tama Allah menampakkan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel itu sebagai Allah yang menebus mereka, sebagai Allah pembebas mereka. Ya, nah sekali lagi, lalu di dalam Kejadian pasal pertama, 6 lembaran Alkitab yang pertama, Allah tidak diperkenalkan sebagai penebus bagi mereka, tapi sebagai apa saudara? Awal mula. Sekali lagi, supaya mereka tidak menyembah kepada yang lain, supaya mereka tahu, oh ada satu Allah saja, yaitu aku, kata Tuhan. Nah, yang kedua dari ayat ini kita bisa menangkap pelajaran bahwa Allah diperkenalkan sebagai yang maha kuasa. Elohim, El itu mighty. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi pada mulanya Allah yang maha kuasa itu diperkenalkan ya, mencipta bara, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, mencipta langit dan bumi. Itu yang saya katakan tadi. Jadi sebelumnya langit dan bumi dan segala isinya itu belum ada. Nah menjadi ada karena Tuhanlah yang menciptakannya. Jadi di sini yang kedua Allah diperkenalkan sebagai Allah
yang maha kuasa, saudara. Nah, bahasa Alkitab kita bisa melihat bahwa Allah itu mencipta langit dan bumi. Ya, itu kan di zaman kapan kan? Kalau kita masuk pada teknologi sekarang atau kemampuan para ilmuwan atau kaca ilmuwan dengan alatnya yang canggih itu, saudaraku ya. Ini data saya baca ya kurang lebih 8 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang saya nggak tahu seperti apa lagi nih penemuan-penemuan manusia. Ya, bahwa menurut para ahli, saudaraku, alam semesta ini ya tak terbatas. Ada 400 miliar. Ada 400 miliar. Kita hidup ada 400 miliar, bukan 400 miliar, ada ratusan, 200 miliar yang saya baca itu 200 miliar galaksi di alam semesta ini, 200 miliar galaksi. Dan masing-masing di dalam satu galaksi itu ada ratusan miliar juga. Bahkan pernah di gereja kami mengundang seorang pakar dari Bandung, ya, dikatakannya, saudaraku, kurang lebih 2 tahun yang lalu, dia mengatakan ada penemuan baru bahwa kita tinggal di satu galaksi Bima Sakti sekarang ini, itu diisi di dalamnya ada 1 triliunan sekarang. 1 triliunan planet atau 1 triliunan bintang itu. Nggak kebayang, itu galaksi Bima Sakti. Jadi matahari kita yang kita lihat ini, ya, itu, saudaraku, dikatakan para ahli kepada pusat galaksi kita. Saya juga nggak ngerti juga menjelaskan, hanya membaca aja ya. Jadi pusat galaksi kita yang mana? Pusat galaksi di mana? Lalu matahari kita ini jaraknya ke pusat galaksi itu, saudara tahu nggak? Dalam catatan yang saya baca itu sejauh 150 triliun mil. Triliun mil, nggak main-main loh. Itu sejauh apa ya? Sejauh apa? Nah, para astronom juga memperkirakan lebih dari 100, memperkirakan, saudaraku, bahwa ada satu galaksi yang dekat dengan galaksi kita. Kita kan tinggal di satu galaksi Bima Sakti, ya kan? Galaksi Bima Sakti, saudaraku. Nah, lalu ada satu galaksi lagi yang dekat dengan galaksi kita. Galaksi terdekat namanya galaksi Magellanic Cloud. Jadi galaksi Magellanic Cloud inilah galaksi yang terdekat dengan galaksi kita Bima Sakti menurut ahli. Ini menurut ahli semua ya, saya hanya membaca saja. Jaraknya 978 triliun mil. Coba bayangin betapa luasnya. Itu belum lagi galaksi yang lain yang ada ratusan miliar. Kadang-kadang ya, ini mungkin bahasa kita. Ini apakah Tuhan sedang bercanda dengan kemahakuasaannya menciptakan itu semua? Coba bayangin. Jadi pada mulanya Allah. Alam semesta ini belum ada, hanya ada Dia. Lalu Dia membuat menjadi ada yang begitu luas yang saya jelaskan tadi, saudaraku yang terkasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ya, ayat 26 dikatakan bahwa Allah menggantung bintang-bintang itu semuanya, dan Tuhan tahu persis nama-namanya. Ya, walaupun bintang juga bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan oleh para penafsir, bintang di situ menunjukkan kepada makhluk-makhluk surgawi. Ya, menurut saya nggak salah juga. Bahwa Allah yang menggantung seluruh bintang-bintang itu, dan Tuhan tahu namanya. Para ahli memberi nama, ilmu perbintangan ya, ada nama-namanya. Allah itu hafal semua dan tahu, karena Tuhan yang beri nama. Ya, tahu persis nama-nama bintang itu. Betapa luar biasanya Allah kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari 2 hal tadi itu, yang pertama, Allah diperkenalkan sebagai kita bahwa Dia adalah Allah yang memulai. Yang kedua, diperkenalkan kepada kita Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ungkapan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini harus melahirkan komitmen dalam kita, harus melahirkan pilihan. Iya. Jadi ucapan pada mulanya Allah ini harus melahirkan komitmen, harus melahirkan sebuah pilihan bagi kita, saudara. Artinya apa? Kita harus membuat pilihan, kita harus membuat komitmen dalam hidup ini terkait dengan pada mulanya Allah, terkait dengan bahwa Allah yang memulai semuanya. Semuanya nggak ada, lalu ada. Lalu kita hidup di satu ciptaan yang Tuhan buat ada itu, yang kita pun juga dibuat ada oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita harus menangkap maknanya, kita harus membuat keputusan, kita harus membuat pilihan. Apa itu yang pertama? Begini, jadi jika Allah yang memulai kehidupan kita, jadi jika Allah yang memulai hidup kita di bumi ini, saudaraku, maka sudah selayaknya lah kita memulai hidup kita dengan Allah. Tuhan yang membuat kita ada. Sudah selayaknya bahwa kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu komitmen kita. Bangun tidur pagi hari mulai dengan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari kembali. Tuhan berikan kita hari yang baru. Mulai bersama Tuhan. Jangan melangkah sendiri.
saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat hari yang kau beri, ada itu lagunya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Itu pagi hari, saudaraku, kita rendahkan diri kita. Kita menghirup udara, menarik napas kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih buat hari yang baru ini. Engkau yang memulai hidupku, Engkau yang memulai hari yang baru bagiku hari ini, Tuhan. Aku mau memulai hariku pun bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan, mari kita memulai kesempatan ini bersama dengan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mungkin libur bekerja atau ada yang bekerja. Setelah ini mungkin beberapa di antara saudara ada yang melanjutkan pekerjaan. Nah, di sana saudaraku mulai bersama dengan Allah. Bekerja mulai dengan Allah. Yang studi, memulai studi mulai bersama dengan Allah. Melayani mulai bersama dengan Allah. Jadi karena Tuhan, jika Tuhan yang mulai hidup kita, sudah selayaknya kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Yang kedua, saudaraku, jika Allah yang memulai kehidupan kita ini, maka kita tidak bisa terlepas dari Allah. Dia yang membuat ada. Berarti kita ciptaan ini nggak boleh terlepas dari Dia. Nggak boleh. Nggak bisa, saudaraku. Kemanapun kita selalu terkait. Itulah sebabnya dalam Yesaya dikatakan, ada satu lagu ya. Ada sang nabi ini menyadari bahwa dia nggak bisa menjauh dari Tuhan. Nggak bisa, nggak terelak dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bahwa ku mendekat padamu. Aduh, karena dia tahu, aku tidak bisa terlepas dari Engkau Tuhan. Aku nggak bisa terhindar dari Engkau, nggak bisa menghindar dari Engkau Tuhan. Nah, respon sang nabi apa? Bahwa aku mendekat. Mata Tuhan melihat kita kemanapun kita pergi, kapanpun. Telinganya mendengarkan perkataan kita, melihat seluruh sikap kita di mana saja, kapan saja, saudaraku. Memahami hal ini, bukankah kita harus membuat komitmen? Wah, aku harus terkait selalu dengan Tuhan. Seperti Nabi tadi berkata apa? Bahwa aku mendekat padamu. Itu komitmen kita, saudaraku. Kalau memang saudara mengakui hidup saudara berasal dari Tuhan ya, kecuali saudara mengakui seperti teori Charles Darwin, karena pemahaman dari mana kita ada itu akan menentukan makna kita. Itu akan menentukan, nanti kita akan perhatikan, saudaraku, bagian-bagian selanjutnya. Ya, jadi komitmen pilihan kita ingat, kita harus selalu terkait, kita harus selalu connected kepada Allah. Kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus membangun relasi dengan Dia, bukan mencoba lari dari Allah. Adam pernah mencoba lari dari Allah. Waktu dia bikin salah, dia lari. Dia pikir dengan dia lari, dia bersembunyi, dia aman. Nah, kita nggak bisa menghindar dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan ya, makna daripada pada mulanya Allah. Nah, yang ketiga, jika Allah yang memulai hidup kita ini, maka hidup kita harus kudus. Karena Dia Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang kudus. Ketika Allah menciptakan kita, Dia juga punya tujuan apa itu? Agar kita hidup kudus seperti Dia. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14-15 berkata, kuduslah kamu, kuduslah engkau, sebab aku kudus. Kudus artinya berbeda, saudara. Jadi kita nggak boleh hidup kita sama dengan dunia ini. Kita harus kudus, unik. Kudus dalam segala hal, kudus dalam pikiran, kudus dalam memori, kudus dalam imajinasi, kudus dalam ucapan, kudus dalam sikap, kudus dalam perbuatan, dalam segalanya. Ya. Tidak mau hidup kudus berarti kita mengingkari diri kita bahwa kita berasal dari Allah yang kudus. Jadi setiap manusia yang tidak mau hidup kudus sesuai dengan Allah yang adalah kudus itu, dia sedang mengingkari bahwa dirinya itu berasal dari Allah yang kudus.
Ini menjadi komitmen kita. Pada mulanya Allah harus buat komitmen, karena Dia yang memulai. Ya. Nangkap maksudnya? Setuju ya? Setuju kan? Bapak Ibu setuju ya? Puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku. Jadi jika Allah yang memulai kehidupan kita, maka makna hidup kita pun ada pada Allah. Jangan mencari makna di tempat yang lain. Pencarian makna hidup kita, pencarian arti nilai hidup kita harus pada Allah, karena Tuhan yang buat ada. Handphone, keyboard ini, saudaraku, gitar ini ada karena manusia yang menciptakannya. Waktu manusia menciptakan seluruh seperti handphone ini, makna, tujuan, nilai daripada alat ini ada pada manusia yang menciptakannya. Sama kita begitu. Ya. Jadi di awal sudah saya katakan tadi, saudaraku, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan. Nah, itu Allah mau agar kita manusia hidup seperti apa yang dirancangkan Allah bagi kita. Nah, hidup seperti yang Tuhan Allah rancangkan ini, itulah hidup yang bermakna. Jadi kita hidup tidak seperti yang dirancang oleh Tuhan, kita telah keluar dari makna kita. Di dalam seluruh kehidupan yang ada, saudaraku, temukan makna di situ. Di dalam masa COVID ini, corona ini, uang mungkin makin menipis, ya. Banyak perusahaan-perusahaan, kalau kita mendengar informasi, saudaraku, ya, mem-PHK-kan, bahkan ada yang perusahaan-perusahaan ribuan. Setiap manusia, khususnya kita anak Tuhan, anak Allah, Bapa Surgawi, kita harus menemukan makna di situ. Dalam kesulitan yang sekarang ini, apa makna di situ? Viktor Frankl, saudaraku, seorang psikiater ternama, ya. Satu kali dia ditangkap pada zaman Nazi dalam kamp-kamp penyiksaan itu, saudaraku. Sang Nazi, ya, orang-orang itu mau mencoba membuat dia putus asa, tetapi Viktor Frankl tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena dia berpikir begini: kalau di dalam hidup ini penderitaan ini tidak bisa terhindarkan, kalau penderitaan tidak bisa terhindarkan dari dalam dunia ini, pasti penderitaan itu ada makna. Bayangin seorang psikiater loh, itu tanpa Kristus. Dia bukan seorang yang mengenal Kristus, saudaraku. Tapi dia bisa mengatakan begitu. Dia bisa menemukan makna dalam penderitaan. Masakan kita tidak bisa menemukan makna di dalam COVID-19 ini, dalam kesulitan saudara, dalam sakit yang saudara derita? Engkau harus terhubung dengan Tuhan. Ketika kau terhubung dengan Tuhan, connected dengan Tuhan, kau pasti menemukan makna di situ. Makanya temukan apa makna di situ. Bahkan hari ini engkau bersama dengan saya, bersama-sama kita dalam ibadah yang sederhana ini, saudaraku. Dapatkah saudara menemukan makna? Makna apa? Dimanapun kita berada, kita harus bisa, saudara, menangkap makna di itu, menangkap nilai di situ. Jadi kita nggak boleh mengabaikan semuanya. Mungkin hari ini engkau sedang sakit hati kepada seseorang, engkau marah kepada seseorang. Pada saat momentum itu pun, coba temukan maknanya. Apa maknanya di situ? Jadi kalau Allah yang memulai kehidupan kita, maka makna hidup kita pun ada pada Allah. Jadi selalulah terhubung dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Allah. Supaya kita bisa menemukan makna. Dan seperti saya katakan tadi, makna kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Hidup sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Itulah maknanya. Ketika kita hidup sesuai dengan value Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, itulah hidup yang bermakna. Di luar itu, hidup saudara tidak bermakna bagi Tuhan. Pencarian makna hidup bukan pada tempat yang lain, bukan pada kekayaan yang banyak, bukan pada jabatan yang tinggi, bukan kepada yang lain yang bersifat sementara. Karena saudara dan saya adalah makhluk kekal. Nilai kita harus nilai kekal. Makna kita harus bersifat kekal, harus bernilai kekal, karena kita makhluk kekal. Kita makhluk kekal, saudara. Ya. Jadi saudara punya mobil bagus, ya sudah, nikmati, itu berkat Tuhan bagi saudara. Saudara punya mungkin cincin berlian, ya udah, nikmati, jangan jadi sombong karena itu. Engkau bekerja keras, engkau mendapatkan itu, ya sudah, puji Tuhan lah, tidak usah diperdebatkan lagi. Yang penting jangan hati kita ada di situ, jangan di situ kebahagiaan, dan jangan pernah merasa bahwa hidup saudara makin bermakna. Tambah bermakna karena cincin 3 miliar, karena mobil mahal, karena rumah besar, karena kecantikan, karena penampilan yang bagus. Bukan itu makna hidup saudara. Kalau saudara Tuhan berkati, ya sudah. Saya hanya mengingatkan, jangan lupa berbagi. Banyak orang susah, banyak orang miskin, banyak orang yang harus ditolong. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya sudah, nikmatilah berkat itu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk berbagi, saudaraku. Karena saudara diberkati bukan untuk saudara sendiri, saudara diberkati untuk berbagi bagi orang lain. Itulah hidup yang bermakna itu.
Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah yang memulai kehidupan kita, ini yang keberapa dia? Yang kelima berarti ya. Jika Allah yang memulai kehidupan kita, saudara, maka kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut menjalani hari-hari ini. Dulu kita tidak ada kok, sekarang jadi ada. Tuhan buat. Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, Tuhan mau agar kita sampai kepada tujuan itu. Agar kita sampai kepada tujuan itu, Tuhan ada di sana memelihara kita. Dalam istilah teologi, ini namanya providensia Allah, pemeliharaan Allah. Allah itu bukan seperti Allah-Allah lain yang dipahami oleh bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Mereka memahami Allah menciptakan dunia ini, lalu dia tinggal. Lalu Allah mereka itu melihat dunia ini, melihat umatnya. Ketika umatnya lagi dalam kesusahan, ketika umat yang diciptakan, ketika orang-orang diciptakan oleh Allah mereka itu kesusahan, mengalami penderitaan, lalu mereka datang, mereka ingat sama Tuhannya. Oh Tuhan, oh Dewa, tolonglah kami. Lalu Allah mereka kan merasa kasihan, lalu menolong. Enggak. Itu bukan konsep Allah Israel, bukan konsep Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Saudaraku, Allah yang kita kenal dalam Alkitab adalah Allah yang mencipta, tapi dia tetap menyertai. Dia mencipta kita dengan satu tujuan, dan dia terus mendampingi kita untuk sampai kepada tujuan itu. Jadi bicara soal kehidupan kita di bumi itu tanggung jawab Tuhan. Dari lahirnya saudara sampai matinya nanti kapan kita, tanggung jawab Tuhan lu memelihara saudara dan saya. Amin. Saudara percaya kan? Tuhan sangat bertanggung jawab, jadi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dia yang memulai hidup kita. Jadi putuskan, ambil komitmen, buat pilihan. Jangan lagi susah hatimu, jangan lagi khawatir. Lagu yang minggu lalu itu, yang soal jangan khawatir, kita ngulang lagi nih. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions. I've gone to prepare you a place. Coba. Tuhan bilang kan, jangan gelisah hatimu lagi. Not let your heart be troubled. Not let your heart be troubled. Neither let it be afraid. In my Father's house, kata Tuhan Yesus, are many mansions. I've gone to prepare you a place, kata Tuhan. Jadi jangan khawatir, saudara ya. Saudara dan saya adalah anak-anak Bapa, dan dia bertanggung jawab untuk hidup saudara, untuk jodohmu, untuk masa depanmu, untuk hidupmu. Sekarang banyak orang menjerit. Kepada saya juga ada berapa WA masuk. Pak, saya udah gak bisa makan, Pak. Udah gak bisa beli susu anak saya. Dan gereja kami, ya, GSKI Rehoboth, saudara tuh ya, kita ada satu gerakan namanya GBK, GSKI Berbagi Kasih. Kita mencoba berbuat secara pribadi, kita coba berbuat seberapa yang bisa kita buat, saudara. Tadi kita katakan bahwa Allah bertanggung jawab bagi hidup kita. Nah, kita bersyukur kalau saudara ada di antara mereka yang dipakai Tuhan untuk memelihara hidup mereka dengan berbagi. Itu luar biasa, saudaraku. Kalau saudara bisa berbagi dengan mereka, itu artinya Tuhan sedang memakai saudara memelihara mereka yang sedang berkekurangan saat ini. Jangan menutup hatimu, buka tanganmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, secara umum Tuhan ingin kita menjadi seperti dirinya. Ketika kita menjadi seperti dia dalam perjalanan, menjadi seperti Tuhan itu, saudaraku. Dalam perjalanan hidup menjadi seperti Tuhan. Allah bersama dengan kita, menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita. Bagian kita bertarung, dan bagian Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya, menyertai kita sehingga kita bisa mampu sampai kepada tujuan akhir kita, itu menjadi seperti Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah lagi hatimu. Ada gunanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Hidup kita ada karena Tuhan yang buat ada. Karena Tuhan yang buat kita ada, maka tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, menolong kita semua. Kita makin mengerti pilihan apa yang harus kita buat. Kita makin mengerti komitmen apa yang harus kita buat. Ingat, kita tidak bisa terlepas dari Tuhan.
Tuhan tidak bisa kita hindari. Dia Maha tahu, Dia Maha hadir, Dia selalu melihat kita. Oleh karena itu, ambil keputusan, buat pilihan saudaraku. Seperti apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.